Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Agung Putrini, SPDH. Saya guru agama Hindu di SD Negeri 6 Panji. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, ada 3 tujuan yang perlu kita pahami. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul Merdeka Belajar. Dalam topik ini, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru apakah kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita, dengan belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Dan yang tidak kalah penting adalah guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Belajar dari apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga,
Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Sebagai seorang pendidik, kita pasti sudah memahami konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarse sung tulade, ing madya mangun karse, tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita akan membahas modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh, yang kedua, pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Baik, selanjutnya pembahasan pada modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu yang pertama, kodrat murid, dan yang kedua, asas trikon. Mari kita pelajari yang pertama ya, yaitu kodrat murid. Bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, yaitu asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak, Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Dan apa itu teori konvergisi? Mari kita pelajari bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, serta kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta
cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, teori konvergensi. Pendekatan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu teori konvergensi, terdiri dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang sama dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidik adalah membantu untuk menebalkan dan memperjelas arti maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita masuk pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sebagai guru hendaknya memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Kita sebagai guru seharusnya mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, kehidupan dan penghidupannya sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai pemahaman merdeka belajar. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama dan bermanfaat. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman merdeka belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat dan salam bahagia.